Pernah nggak sih kalian berpikir kalau memang menjadi kaya itu dapat memberikan ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan rasa aman? Tapi kenapa orang-orang kaya masih merokok, masih nyabu, masih ganja, masih pakai ekstasi, apapun yang berbau 18 plus, bahkan minum alkohol? Aku udah lama mengamati ini tentang kehidupan ini. Aku terus mencari makna kehidupan gitu kan. Kenapa ya kalau jadi kaya itu mereka masih ngerokok, minum alkohol, terus party? Apa maksudnya? Bukankah kaya itu tentang uang kan? Mereka sudah kaya. Aku berada di Bali waktu itu. Aku banyak mau mendapatkan pelajaran di Bali. Di sana di Bali orang-orang kaya ya. Aku kan dari kampung, dari kota yang jauh lah dari Bali. Jadi aku lama mengamati orang-orang di sana, karena sana internasional ya kan. Jadi orang-orang banyak party, mereka kaya, orang-orang besar semua, mobil mewah semua, Lamborghini dan segala macam. Tapi kenapa ya? Aku lama berpikir, kenapa mereka masih mabuk, masih minum ganja, masih nyabu dan segala macamnya gitu. Kan seharusnya dengan uang mereka yang banyak itu mereka udah tenang, dan mereka nggak perlu dong sebenarnya membeli sesuatu yang seperti merokok, minum alkohol. Itu kan tujuannya untuk berfantasi kan, tujuannya itu untuk mendapatkan ketenangan kan sebenarnya. Kan mereka sudah punya uang gitu. Bukankah uang menenangkan yang diharapkan orang-orang gitu kan? Tapi kenapa mereka masih minum alkohol gitu? Alkohol kan untuk berfantasi, biar otakmu berfantasi, merasa rileks ya kan. Ganja, sabu juga. Kenapa gitu? Aku mempertanyakan kenapa ya bilang itu. Berarti bukan uang dong berarti yang membuat tenang ini, aku pikir. Ternyata setelah aku mengamati kehidupan orang-orang besar di Bali, orang-orang turis-turis itu kan, orang-orang kaya, miliarder. Jadi aku menyimpulkan, berarti uang itu bukan membawa ketenangan berarti. Jadi aku berpikir bahwa uang itu sebenarnya adalah sebuah alat sebenarnya. Alat untuk membeli rasa, alat untuk memberi rasa tenang. Ya, jadi aku menyimpulkan bahwa dunia ini sebenarnya adalah tentang membeli rasa. Jadi bukan uang yang membuat bahagia berarti. Alkohol gitu kan. Mereka minum alkohol, mabuk gitu kan. Mereka berfantasi ya kan. Berarti kan mereka tidak tenang berarti di situ gitu. Berarti mereka tidak tenang, mereka merokok gitu kan, sambil menghayal gitu kan, menikmati rokok itu. Kenapa gitu? Mereka udah kaya, udah punya uang gitu. Kenapa mereka masih merokok gitu kan? Kenapa gitu? Berarti kan sebenarnya dengan kekayaan mereka tidak tenang berarti sebenarnya. Jiwa mereka tidak tenang berarti. Terus mereka ganja juga, rokok pakai ganja gitu, aku baru tahu sih. Itu kenapa gitu? Berarti kan mereka tidak tenang gitu. Berarti duit yang miliaran di berangkas mereka itu belum cukup untuk membuat mereka tenang berarti. Jadi aku menyimpulkan ternyata di dunia itu adalah tentang membeli rasa. Kau beli mobil Lamborghini misalnya, sebenarnya eksistensi terdalamnya sebenarnya kau bukan membeli mobil Lamborghini ya, tapi kau membeli rasa tenang. Ketika kamu membeli mobil Lamborghini itu sensasinya gitu yang kau dapatkan. Terus apa bedanya jika kau merasa tenang ketika cukup punya sepeda misalnya? Aku udah tenang. Aku dengan punya sepeda aku udah tenang, damai. Jadi artinya semua ini eksistensinya itu bukan di materinya, bukan di suatu objeknya gitu, tapi di sesuatu yang terdalamnya itu. Kita tuh membeli rasa sebenarnya di situ. Membeli rasa tenang, damai gitu, apapun bentuknya. Lamborghini, rokok, alkohol, miras, ganja dan segala macam. Kita membeli rasa tenang di situ. Berarti selama ini kita salah paham tentang duit gitu. Kita beranggapan bahwa duit akan memberikan ketenangan. Ternyata salah, aku berpikir ternyata bukan duit. Jadi ketenangan itu bisa diraih dengan kau mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu. Jadi kau itu bisa merasa tenang, damai itu tidak mesti harus jadi kaya. Ternyata kau menjadi tenang, damai itu bisa kau peroleh saat ini, apapun posisimu saat ini, mau kau dalam posisi terpuruk atau enggak. Gimana caranya untuk mendapatkan ketenangan itu tanpa harus melibatkan
materi yang angan-angan, standar-standar kekayaan-kekayaan orang-orang di atas sana, yaitu satu, bersyukur hadir utuh saat ini, detik ini juga, tidak mengkhawatirkan masa depan dan tidak kembali ke masa lalu, tapi stay saat ini. Kau bisa bernapas, badanmu sehat, kau bisa berjalan, bisa berdiri. Berapa banyak orang yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa bernapas, paru-paru yang sakit, yang nggak bisa makan, yang nggak, bahkan sariawan sekalipun bisa mempengaruhi rasa dari dirimu, ya kan? Betapa banyak yang bisa kau syukuri sebenarnya tanpa harus mengejar mimpi yang fana, yang ilusi itu. Aku udah menyaksikan kehidupan orang kaya, brother, dan ternyata aku salah, dan aku menyimpulkan dunia ini tentang membeli rasa, dan rasa itu bisa diperoleh tanpa alat, yaitu bersyukur. Semoga seluruh makhluk berbahagia, kawan.